Assalamualaikum Bu Mina Mulyani. Waalaikumsalam Pak Dian Irawan. Gimana kabarnya Bu Mina? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita mau coaching ya Bu Mina ya, tentang pembelajaran di kelas Bu Mina ya. Oke, Iya. siap. Kira-kira Bu Mina mau kelas mana yang kita mau observasi Bu? Saya kelas 10 DPIB 1. DPIB 1. Kemudian DPIB 1 itu materi pembelajarannya apa Bu Mina? Materi pembelajarannya tentang teks geografi. Teks geografi. Oke, bisa Bu Mina elaborasi jelaskan kapan mau kita observasi, kemudian tujuan pembelajarannya apa sih Bu Mina? Teks geografi itu. Jadi rencananya saya akan observasi itu di hari Rabu tanggal 22 ya. 22 ya. Iya, tanggal 22 Februari 2023. Terus jamnya itu di jam 1 sampai jam 4. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya karena itu adalah tentang teks geografi, jadi tujuannya adalah siswa mampu mencermati atau menganalisis kaidah kebahasaan serta nilai-nilai yang terkandung di dalam teks geografi. Jadi dalam teks geografi itu kan ada hal-hal yang patut diteladani. Nah, itu yang di titik pertamanya itu yaitu siswa mampu menganalisis hal-hal yang patut diteladani dari sang tokoh. Geografi tersebut ya Bu Mina ya. Kemudian selama pembelajaran nanti kompetensi apa yang ingin Bu Mina kembangkan pada saat pembelajaran itu? Pada saat pembelajaran, karena di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kan ada 4 kompetensi intinya, yaitu membaca, menulis, berbicara, serta menyimak. Jadi keempat keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu akan saya coba kembangkan, terutama keterampilan untuk berbicara ya di situ, karena kan kita ada presentasi kelompok. Jadi untuk melatih siswa tersebut agar terampil dalam berbicara, terutama untuk menyampaikan ide-idenya di presentasi kelompok tersebut. Dan yang paling dititik beratkan selain untuk keterampilan berbicara itu menyimak juga, di mana siswa yang lain yang menyaksikan presentasi itu mampu menyimak dengan baik, jadi menghargai temannya, tidak ribut, menyimak, serta dapat mengambil hal-hal yang patut diteladani dari tokoh yang dipresentasikan oleh siswa, oleh kelompok yang lain, seperti itu. Oke, jadi kita itu mau mengembangkan aspek berbicara untuk presentasi kelompok, kemudian yang bagi kelompok lain yang mendengar itu menyimak ya Bu Mina ya. Oke. Kemudian strateginya gimana nih Bu Mina kita untuk agar tercapai kompetensi berbicara dan menyimak itu? Kira-kira Bu Mina ada ide apa nanti yang diterapkan di kelasan itu? Jadi seperti halnya dalam kurikulum Merdeka itu kan kita membuat kelas itu menyenangkan dan berpihak pada murid ya. Jadi saya punya strategi dengan membagi kelompok. Jadi kita pembelajarannya dengan membagi kelompok, siswa kelompoknya sudah dibagi sebelum minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah membagi kelompok di mana siswa tersebut lalu sudah diskusi yang minggu kemarin, dan untuk minggu ini adalah presentasi dari hasil pembagian kelompok tersebut. Jadi siswa nanti presentasi dan nanti yang kelompok berikutnya menyimak dan nanti tanya jawab. Nah, di situ nanti setelah itu akan ada pertanyaan dulu dari saya, hal yang patut diteladani dari yang dipresentasikan seperti apa gitu kan. Jadi nanti siswa yang lain itu menyimak karena dia harus mampu mencari benang merah dari yang patut diteladani tersebut. Jadi sehingga mereka fokus gitu loh dengan presentasi tersebut, karena nanti takut ada pertanyaan dari saya ataupun dari teman yang lain. Jadi presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab ya, mengukur sejauh mana pendengar itu menyimak presentasi tersebut. Ya, betul, gitu. Kemudian presentasinya itu dalam bentuk apa misalnya Bu Mina? Apakah boleh dengan PowerPoint atau gimana? Ya, karena saya mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana siswa boleh memilih diferensiasi produknya ya. Siswa boleh memilih
untuk apa saja yang akan dipresentasikan dengan produk apa saja dipersilakan. Ada mungkin yang siswa yang hanya menggunakan karton saja, udah gitu dipresentasikan gambarnya digambar sendiri. Ada juga siswa yang ngeprint ya, di print gambarnya lalu dipresentasikan. Ada juga yang mereka menggunakan Canva, terus ada juga mereka yang menggunakan video seperti itu. Jadi saya diferensiasikan kepada mereka, persilahkan. Jadi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka untuk presentasi seperti itu. Jadi tidak dipaksakan harus Canva semua, tapi mereka memilih sendiri. Jadi dibebaskan ya Bu Nina? Ya, dibebaskan. Kemudian, oke Bu Nina, ini pertanyaan terakhir. Bagaimanakah indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran ini yang dikembangkan? Kira-kira Bu Nina ini bagaimana kelasnya yang akan tercapai? Indikatornya gimana Bu Nina? Ya, indikator ketercapaian di mana siswa mampu menemukan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh-tokoh tersebut. Jadi dengan ketika ada kelompok yang presentasi, kelompok yang lain menyimak, dan kan itu biografi tokohnya itu berbeda-beda ya, setiap tokoh itu tidak ada yang sama ya. Jadi ketika siswa mampu mengamati ataupun menangkap suatu hal yang patut diteladani dari tokoh-tokoh yang dipresentasikan, berarti indikator ketercapaiannya sudah tercapai, karena kan memang tujuan awalnya adalah mampu menyebutkan ataupun menemukan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh-tokoh tersebut seperti itu ya. Dan dari hal-hal yang patut diteladani itu lalu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Saya nanti balik bertanya, apakah hal yang sudah seperti tokoh tersebut, ataukah memang kalian ingin seperti tokoh tersebut, lalu apa yang ingin kalian lakukan setelah itu. Jadi menjadi orang yang sukses itu kan tidak semudah memberikan telapak tangan ya, ada prosesnya. Jadi siswa mempelajari proses-proses tersebut dan hal-hal yang diteladani dari tokoh-tokoh terkenal tersebut. Dalam aspek kita kan mengembangkan kemampuan berbicara ya, dengan mengamatinya itu indikatornya gimana menurut Nina kira-kira? Jadi indikator kan yang ditekankan tadi kan yang menyimaknya ya, yang menyimak itu kan yang patut diteladani tersebut. Nah untuk kemampuan berbicara, jadi siswa tersebut sudah terbiasa berbicara di depan umum sehingga dia sudah tidak demam panggung dan juga sudah mampu berbicara dengan lancar di depan teman-temannya. Nah ini kan adalah ketercapaian saya ketika siswa tersebut dengan PD-nya mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Berarti kan siswa tersebut sudah mampu mengatasi kekurangannya untuk berbicara di depan orang, demam panggung dan sebagainya. Berarti ketika dia sudah mampu mempresentasikan dengan baik dan benar, dan siswa yang lain juga bisa menyimak dengan kejelasan intonasi dan bahasanya yang juga sudah santun dan sebagainya, berarti itu sudah tercapai. Oke, baik Bu Nina. Jadi indikatornya kalau yang berbicara itu sudah mampu menjelaskan dengan baik, urut, intonasinya dengan santun ya Bu Nina. Kemudian yang mengamati mampu mengambil nilai-nilai tokoh yang tersebut yang dipresentasikan. Seperti itu. Baik Bu Nina Mulyani, kita tanggal 22 Februari nanti kita akan observasi langsung ke kelas ya Bu Nina ya. Oke, siap. Semoga berjalan dengan baik, apa yang kita rencanakan, observasi ini bisa berlangsung dengan baik. Setelah itu nanti kita akan melakukan pasca observasi ketika sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Bu Nina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah lengan kanan, gerak. Tegak, gerak. Lapor kelas 10 DPB 1 siap memasuki ruangan. Siap, laksanakan. Laksanakan. Silakan barisan pertama masuki kelas. Senyumnya jangan ditahan dong. Semangat, Teguh. Alhamdulillah, Daniela masuk. Samuel.
sudah memasuki ruangan sepenuhnya. Laporan selesai. Ya, laporan saya terima. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan sensi dulu ya kalian. Ibu akan cek kehadirannya. Pagi. Selamat pagi. Adakah SMK 2 di dalammu? Ada. Adakah SMK 2 di hatimu? Ada. Mana dia? Mana dia? Sudah? Ada yang lain? Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekolah DPID 1, bagaimana kabarnya semua? Semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absensi dulu ya kalian. Ibu akan mengecek kehadirannya. Adi Setiawan, Aditya Saputra, masuk ya Aditya ya. Ahmad Khairul Huda, Akbar Rahman, Akid ada suratnya? Anggun, Sebo, Dana Adityas, David, Dani Daraja, Fajar Mukti, Febrian Yuda, Rizka, Jordan, Buku Fajar, Maya Nisa, hadir, Muhammad Rusdi Jaya, Muhammad Safiq Hidayat, Nova Oktarian, Sebu, Novi Oktasari, Sebu, Aihan, Karmawati, Andi, Rehan Noval, Rizky Adiansa, Rizkia, Samuel, Teguh Setiawan. Hari ini kita melanjutkan presentasi dua kelompok yang tersisa kemarin ya. Kelompok 6 dengan kelompok Dani kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, sebelum memulai pembelajaran kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Siapa yang mau membacakan? Di layar sudah ada. Ya, oke, silahkan Rahma bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Rahma, silahkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran peserta didik mampu pertama menemukan pokok-pokok isi dari biografi yang telah dibaca dengan tepat. 2. Menganalisis isi dari biografi yang telah dibaca dengan tepat. 3. Menganalisis karakter unggul dan dibaca dengan tepat. 5. Menilai struktur biografi yang telah dibaca dengan tepat. Oke, terima kasih Rahma. Tepuk tangan buat Rahma yang sudah membacakan tujuan pembelajaran. Ya, di mana kita bisa menganalisis karakter unggul dari tokoh dalam Baca dengan tepat. 5. Menilai pada kalian karena hari ini semuanya serempak menggunakan seragam taruna. Jadi tidak ada yang satu alasan bajunya belum dicuci lah atau masih menggunakan baju pink abu-abu. Tapi luar biasa semuanya lengkap. Halo, ada apa?
Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membacakan kesepakatan belajar kita terlebih dahulu. Boleh dihidupkan dulu Samuel ininya, biar nanti bisa dibacakan sama-sama. Sepertinya itulah nanti akan membacakan kesepakatan belajar. Siapa yang bersedia membacakan kesepakatan belajarnya? Ya, Bu. Ya, Rahma atau siapa? Topik. Topik. Ya, silakan. Silakan. Rizky. Siapa Dani? Ya, silakan Dani. Kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar. 1. Memulai kegiatan pembelajaran pukul 7.15 WIB. 2. Berpakaian rapi dan sopan saat mengikuti pembelajaran. 3. Memperhatikan dengan baik saat guru atau teman sedang berbicara atau presentasi. 4. Memberikan jawaban dengan tertib ketika diberi pertanyaan. Oke, kesepakatan belajarnya bisa dipahami? Bisa. Ada tambahan? Cukup? Baik, ini adalah kesepakatan belajar kita. Ibu sangat seperti dalam kesepakatan belajar yaitu sopan, ya, menjaga etika ya. Jadi nanti ketika kita kan nanti presentasi kelompok nih, ketika presentasi kelompok temannya nanti ketika sedang presentasi harap disimak dengan benar ya, dengan baik, dengan santun, dan ketika nanti kalian akan mengajukan pertanyaan pun ataupun memberikan jawaban pun dengan tertib ya, tertib dan santun. Kita ada berapa? 7 kelompok ya. Lalu yang sudah tampil ada berapa? 4 ya. Jadi tersisa tinggal 3 kelompok. Baik. Ya, siapa? Apa sih yang dimaksud dengan teks biografi yang akan dipresentasikan dengan teman-teman kita nanti? Samuel, apa yang dimaksud dengan biografi? Biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Tulisan mengenai kehidupan seseorang. Seseorang itu seseorang siapa, Samuel? Tokoh. Tokoh yang kita idolakan. Oke, tepuk tangan untuk Samuel. Ya, sesuai jawabannya. Nah, ketika nanti kalian akan mengajukan pertanyaan pun ataupun memberikan jawaban pun dengan tertib ya, tertib dan santun. Kita ada berapa? 7 kelompok. Ya. Lalu yang sudah tampil ada berapa? 4 ya. Jadi tersisa tinggal 3 kelompok. Baik. Ya, siapa? Apa sih yang dimaksud dengan teks biografi yang akan dipresentasikan dengan teman-teman kita nanti? Samuel, apa yang dimaksud dengan biografi? Biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Tulisan mengenai kehidupan seseorang. Seseorang itu seseorang siapa, Samuel? Tokoh. Tokoh yang kita idolakan. Oke, tepuk tangan untuk Samuel. Ya, sesuai jawabannya. Nah, tadi titik poinnya adalah tokoh terkenal yang sudah idolakan. Nah, minggu kemarin kan sudah ada 4 kelompok yang mempresentasikan tokoh-tokoh idola, ya. Nah, keterkaitan dari tokoh-tokoh idola tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari kan patut diteladani dari tokoh yang sudah kalian buat. Nah, ada tidak yang bisa menyebutkan tokoh idolanya dan apa yang patut diteladani dari tokoh-tokoh tersebut? Ya Pak, kelompoknya, ayo masih ingat kan? Yang sudah presentasi deh minggu kemarin, kelompok Desa ya. Nah, tokoh idolanya siapa? Nah, Jenderal Sudirman. Coba hal-hal yang patut diteladani dari tokoh Jenderal Sudirman dan yang akan kalian terapkan dalam kehidupan. Silakan. Masih ingat kan? Ya, Rizky silakan. Di usianya yang 30 tahun ia telah menunjukkan bahwa dia bisa menjadi jenderal Indonesia sekaligus jenderal pertama di Indonesia. Wis, keren. Dan perjuangannya, walaupun dia mempunyai penyakit paru-paru, dia masih bisa berjuang untuk Indonesia. Nah, tepuk tangan. Berarti yang kita bisa ambil dari benang merahnya, Jenderal Sudirman itu seorang yang mantap,
aja, ya kan? Pantang loh. Kalau ada hal yang sulit, jangan langsung saya bisa saya malas kerja, tapi kita harus pantang menyerah. Bagaimana caranya mencari informasi, ya? Bagaimana caranya hal kita sulit itu bisa teratasi. Oke, luar biasa. Tangan bentuk. Nah, yang kelompok satu. Ya, yang sendiri menang 3 kali ya? Atau 1 kali saja? Oh, 1 kali. Oke, karena ini bertiga, jadi yang sendiri menang. Berarti Rina ambil duluan ya. Oke, 1, 2, 3. Hobipa alaihim gambreng. Ya, berarti kelompok 7 yang akan tampil. Silakan dulu. Lalu dituangkan ke dalam LKPD hasil dari makan kalian. Bisa dipahami dari LKPD yang dibagikan? Ya, mau mulai presentasi sudah? Anggur? Sudah terhitung belum ini ya? Sudah, bentar ya. Sambil kalian membaca dan memahami LKPD, Ibu akan mempersiapkan terlebih dahulu WAWB-nya ya, karena aku sudah slide. Silakan dipresentasikan. Kalau tayangan videonya trouble ya, jadi biar dibacakan langsung lewat gawainya. Inilah. Ya, inilah sebagai kesepakatan. DJ Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Nama lengkap DJ Habibie Baharudin Yusuf Habibie. Tanggal lahir 25 Juni 1936. Tempat lahir Parepare, Sulawesi Selatan. Orang tua DJ Habibie bernama Alwi Abdul Jalil Habib. Biografi dari B.J. Habibie. Ya, silakan yang ingin memberikan tanggapan atau ingin bertanya, ya, berikan tanggapan silakan. Perkenalkan, nama saya Naufi dari kelompok 5. Kapan meninggalnya Presiden ketiga? Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie meninggal dunia Rabu tanggal 11 bulan 9 2019 pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. B.J. Habibie meninggal dunia di RS. Ya. Lalu kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ya. Beri tapi supaya saya dengar ya. Ya, kamu duduk dulu tapi terima kasih tapi sudah memberikan pertanyaan. Satu lagi ya mungkin. Ya, silakan. Sambil pesawat pertama yang dirancang oleh B.J. Habibie yaitu pesawat Dornier BO 21. Dornier. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Tadi yang sudah bertanya dari kelompok depan aja nih, sudah ada suaranya nih. Ya, dari sebelah sini silakan kalau ingin bertanya. Kaitannya tadi kan untuk pengisian LKPD ini kan, ya kalian ada tugas tuh mengisi LKPD yang dipresentasikan. Ya, silakan. Di universitas mana nih Habibie kuliah? Nah, di universitas mana? Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung. Yang di Indonesia. Ya, luarnya? Kapan terakhir? Sabar. Jawa. Nanti ya sabar ya. Ini bertanya ya? Yang di luar negeri itu dari teknisi Hochschule Jerman. Ya. Hafiz. Ya, selanjutnya.
Jelas kalau nanya. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Sebelum ditutup. Ya, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan. Ya, masih dari kami. Ya, baik ya. Sebelum naik, ternyata baru bisa dibuka ya. Kita saksikan dulu sambil karya nomor 7 ya. Siap. Kalimat terakhir ya. Karya video biografi tentang dari kelompok 7 luar biasa sekali kelompok 7 ya. Tadi juga sudah mengoperasi. Halo. Ingat kesepakatannya bagaimana? Iya, Rehan. Kita dulu berbicara. Ketika dulu berbicara bagaimana? Bapak B.J. Habibie. Tadi kan sudah ada sempat ditanyakan oleh Upit ya. Salah satunya itu bisa yang patut diteladani. Itu hanya sebagian kecil mungkin kan yang tadi sudah disebutkan sudah dipresentasikan oleh temannya juga. Ada beberapa hal yang patut diteladani yang belum terungkap. Ya silakan. Ada yang bisa menjawab atau memang kelompok 7 sendiri yang bisa menjawab hal-hal yang patut diteladani dari tokoh B.J. Habibie. Selain yang tadi sudah disebutkan yang pertama bahwa B.J. Habibie itu kita karena walaupun berada di mana tadi sudah lama di Eropa tapi tetap tidak melupakan tanah airnya. Itu salah satu poinnya. Lalu yang berikutnya masih banyak lagi loh yang patut diteladani dari B.J. Habibie. Ya? Ya. Teladan yang nanti dari tokoh Ya. bekerja keras dan disiplin tinggi, Bekerja keras, disiplin tinggi, tegas dan berani mengambil. tegas dan berani mengambil keputusan. Setuju? Tepuk tangan buat Samuel, wakil dari kelompok 5. Yang lain, dari kelompok yang lain, karena kaitannya juga dengan LKPD yang harus dari tadi kita harus ada. Belajar harus disiplin. Harus apa lagi? Harus ikhlas. Karena nih, karena ikhlasnya ikhlas berbagi, ikhlas belajar, ikhlas disiplin, ya, ikhlas dalam segala hal. Tepuk tangan dulu. Ya, Bapak B.J. Habibie itu sangat menginspirasi kita dan semoga ditanamkan hal-hal yang baik yang ada di Bapak B.J. Bisa 10 DPP 1? Ya. Bisa? Ya. Apakah seperti Bapak B.J. Habibie? Bisa kah? Ya. Coba sekali lagi, bisa kah? Ya. Nomor 2. Sebutkan hal yang patut diteladani dari tokoh B.J. Habibie. Bukan hal yang Patut diteladani dari tokoh B.J. Habibie. Itu juga masih hangat. Kalau gorengan itu gorengan yang baru diangkat juga sama. Hal yang patut diteladani dari tokoh yang sudah memaparkan tentang inspirasi biografi dari tokoh terkenal yaitu B.J. Habibie. Kita bisa menyimak kisah-kisah kehidupannya dari perjalanan. Terima kasih. Kelompoknya Samuel, silakan berikan refleksinya hari ini. Ya, silakan Samuel. Ya, bagaimana refleksi pembelajaran hari ini menurut Samuel? Hal peristiwa apa? Menyenangkan? Bagaimana? Silakan. Agak kencang suaranya Samuel, biar semua teman-teman yang terdengar. Ya, silakan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina, Bu Nurjanawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Nina. Juga sudah hadir Ibu PP kita Bu Nurjanawati untuk mengobservasi ikut dalam kegiatan pasca ini. Apa kabar Bu Nina? Alhamdulillah sehat Pak Dian. Oke, Bu Nina, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran di kelas ya, di kelas 10 DPIB 1 Bu Nina ya. Iya betul Pak Dian. Dengan materi adalah biografi. Iya, Bu Nina. teks biografi. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol setelah kita melakukan pembelajaran. Apa sih refleksi Bu Nina itu yang kira-kira perlu disampaikan? Apa sih yang Bu Nina rasakan setelah melakukan pembelajaran itu? Gitu. Coba diceritakan. Ya, terima kasih Pak Dian juga Bu Nur Rahmah ya. Bu Nurjanawati. Oh Bu Nurjanawati maaf. Jadi waktu hari Rabu Pak Dian sudah mensupervisi kelas saya Bu. Kebetulan waktu itu materinya adalah tentang teks biografi di kelas 10 DPIB 1. Pembelajaran di situ adalah pembelajaran tentang bagaimana kita menganalisis nilai-nilai yang patut diteladani dari tokoh ya. Jadi saya sangat senang sekali ketika disupervisi oleh Pak Dian Bu, karena sebelumnya kita sudah review dulu ya, ada yang namanya pra-observasi. Jadi persiapan saya untuk melakukan pembelajaran di kelas itu memang sudah, karena sudah di pra, jadi sudah benar-benar dilakukan sesuai dengan yang ada di RPP. Saya sangat senang sekali karena anak-anaknya juga antusias. Alhamdulillah anak-anaknya juga antusias. Jadi ketika pembelajaran itu kelas sudah dikondisikan yang dimana mereka sudah semangat sekali Bu, berbagi kelompok sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Dan juga alhamdulillah saya sangat senang karena saya bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi alhamdulillah diferensiasi prosesnya juga sudah ada, di mana ada pembagian kelompok kan, sudah gitu juga diferensiasi konten juga sudah ada, karena di situ disiapkan juga materi baik dari slide Canva presentasi maupun dari YouTube maupun juga dari buku teks pelajaran, dan juga anak-anak juga ada yang mencari di internet. Nah, untuk diferensiasi produknya juga sudah terlihat jelas di sana karena hasil dari diskusi mereka sudah dipresentasikan. Sudah gitu ada KSE-nya juga sudah berjalan Ibu, alhamdulillah KSE-nya. Terus ada juga budaya positif ya, budaya positifnya juga sudah berjalan. Ada ice breaking juga, alhamdulillah. Dan kebetulan anak 10 DPIB 1 itu, karena tidak mayoritas laki-laki ya, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Nah, perempuan itu penyemangat mereka yang kreatif ide-idenya ya. Jadi ketika saya bagi kelompok, terus mereka juga suruh mencari tokoh-tokoh yang mereka teladani itu, terus kreatif sekali. Ketika saya juga luar biasa, sangat di luar dugaan ketika mereka ternyata, saya pikir ya hanya presentasi biasa saja, ternyata mereka sudah mempersiapkan dengan sedemikian rupa. Bahkan sebelum pelaksanaan pembelajaran mereka sudah WA, sudah mengirimkan tugasnya, baik itu Canva maupun video. Ibu, ini saya dari kelompok 1, saya untuk slide presentasi saya. Luar biasa, lebih bagus dari gurunya, Bu. Sangat luar biasa ya Pak Dian. Jadi untuk keterampilan yang kemarin kan tujuannya adalah untuk melatih keterampilan menyimak dan berbicara ya. Itu alhamdulillah di pra-observasi kan kita ngobrol itu ya Bu. Iya, betul. Alhamdulillah sudah tercapai, di mana keterampilan berbicaranya itu anak bisa berbicara di depan umum melalui presentasi gitu kan. Yang awalnya mereka terbata-bata, tapi saya bimbing dan akhirnya mereka lebih pede. Terus juga menyimaknya karena saya bagikan LKPD, ketika ada yang presentasi mereka menyimak, karena untuk mengetahui jawaban dari LKPD tersebut, alhamdulillah jadi kelas pun kondusif. Mungkin itu Pak Dian yang bisa saya sampaikan refleksi pembelajaran di 10 DPIB 1. Siap, luar biasa sekali Bu Nina. Saya punya beberapa catatan Bu Nina ya ketika observasi, nanti boleh ya saya bacakan ya. Oh iya. Oke, sebelum itu apa sih Bu Nina mendapati ada kendala nggak pas pembelajaran kemarin itu yang menurut Bu Nina perlu
mungkin tidak lanjuti diperbaiki lagi. Oh iya, karena anak itu kan ketika berbicara itu masih malu-malu ya Pak Dian ya, masih takut salah, apalagi itu namanya presentasi di depan, takut diledekin seperti itu ya. Jadi memang ada kendalanya untuk ketika kemampuan mereka untuk berbicara itu masih kurang percaya diri. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk menuntun mereka gitu ya, melatihnya itu dengan menuntun kita ketika mereka berdiri di depan bingung mau apa yang disampaikan Bu gitu kan, saya coba menuntunnya seperti ini saja. Perkenalkan dulu. Pertama kalau mengucapkan salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Terus perkenalkan nama kelompok-kelompoknya, diperkenalkan ya, mulai presentasi gitu. Terus nanti ketika mereka sudah selesai presentasi, mereka bingung nih mau seperti apa ya, tanya jawab dulu, silahkan kalau ada yang mau tanya gitu kan. Nah itu seperti akhirnya kelompok yang pertama itu masih canggung, kelompok yang lain kan melihat. Nah kemudian setelah kelompok-kelompok berikutnya tampil, mereka sudah mengikuti yang kelompok pertama, jadi sudah tidak perlu bimbingan lebih dalam lagi. Mungkin seperti itu Pak Dian ya, kendalanya karena mereka kurang percaya diri untuk berbicara. Nah untuk menyimak pun seperti itu Pak Dian, masih ada ya namanya anak ya, masih ada yang misalnya mereka asik dengan dunianya sendiri, ada yang nulis-nulis, saya lihat kok nggak menyimak, malah dia gambar-gambar gitu Bu ya. Akhirnya karena saya berputar keliling, jadi terkontrol tuh anak sedang ngapain, akhirnya mereka fokus lagi. Jadi itulah tugasnya guru ya, menuntun, mengingatkan supaya mereka fokus kembali ke pembelajaran. Mungkin itu ya Pak Dian kendalanya. Saya kemarin memang beberapa siswa itu belum tahu urutannya ya, pengenalan diri dulu, kelompok, baru presentasi, tanya jawab dan lain-lain. Oke Bu Dina, saya bacakan catatan saya Bu Dina ya. Kemarin setelah saya observasi, pembelajaran sudah luar biasa Bu Dina ya, sudah ada KIC dan diferensiasinya, ada budaya positifnya Bu Dina ya. Ada pertama itu anak-anak berbaris dulu, kemudian absen, masuk ke dalam, ada berdoa ya. Kemudian juga Bu Dina sudah berbagi kelompok ya, berbagi kelompok, anak-anaknya diberikan ada media juga ya Bu Dina ya, ada LCD di situ, ada berbagai LKPD. Kemudian juga diferensiasi prosesnya bahwa mereka diskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan milih sendiri dengan temannya kelompoknya pilih sendiri apakah dia yang audio, nestetik dan lain-lain. Oke, kemudian diferensiasi kontennya mereka boleh menjadi di internet ya, ada medianya, ada buku cetaknya, ada RKPD-nya. Kemudian juga diferensiasi konten mereka dibebaskan untuk membuat karya mereka ya, tentang Canva atau PowerPoint gitu ya. Oke, luar biasa. Ada ice breaking juga kemarin ya. Ada ice breakingnya yel-yel taruna ya, dibuatkan ketika mereka sudah mulai agak kurang semangat, disemangatkan lagi ya. Nah ini tindak lanjut dari pembelajaran yang kemarin Bu Dina ya. Kemarin sudah proses menyimak dan presentasi. Iya, berbicara dan menyimak. Oke. Nah kemarin kan sudah menggunakan diskusi ya Bu Dina ya. Kira-kira apa nih yang bakal ada inovasi yang lain yang kira-kira untuk lebih memaksimalkan. Sebelum itu dari skala 0 sampai 10 pembelajaran kemarin menurut Bu Nina sudah sampai mana? Kalau untuk di kelas 10 DPIB 1 ya Pak Dian ya, karena mereka kelas yang kreatif Bu ya, anak-anaknya juga memang sudah terkondisikan, sudah bagus kalau menurut saya ya untuk tingkat kelas 10 gitu, dengan antusias mereka dalam pembelajaran itu saya kasih nilai 8 deh buat 8 mereka ya luar biasa. Masalahnya saya aja sampai terkaget-kaget gitu, ternyata mereka itu antusias dan semangatnya itu yang luar biasa ya. Jadi tapi mungkin berbeda ketika penanganannya di kelas lain. Mungkin untuk kelas itu alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali, dan menurut saya 8 lah buat mereka. Siap. Nah untuk yang kelas-kelas lain yang kira-kira karakteristiknya mungkin lebih berbeda, apa nih yang bakal kita lakukan, akan dikembangkan lagi? Iya. Untuk di kelas-kelas lain mungkin penanganannya akan berbeda ya. Seperti halnya kalau saya masuk ke kelas 10 TP yang hanya 1 perempuannya gitu ya. Laki semua. Nah itu penanganannya akan berbeda. Jadi seperti 10 TITL juga itu laki semua ya. Nah itu
itu akan berbeda penanganannya. Jadi kalau mereka lebih kita kasih dulu motivasi dulu ya, semangat dulu ya. Terus juga saya bertanya sama mereka, presentasinya mau model seperti apa nih? Mereka rata-rata masih ini aja deh Bu, ditulis tangan. Nah, boleh silahkan. Jadi mereka masih ini gitu ya Bu ya. Kalau dengan itu teknologi ya, tulis tangan aja Bu, ditulis. Lalu si tokohnya yang biografinya, gambarnya mau ditampilkan seperti apa, kami gambar aja Bu gitu ya. Digambar sama mereka Bu, digambar. Lalu mereka menulis sendiri, lalu dipresentasikan di depan. Nah, berarti kan itu ada keterampilan menulisnya ya, berarti ya ditambah berarti keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan juga keterampilan menyimak. Karena itu pilihan mereka untuk saya menulis ditulis aja di karton Bu, atau juga ada hanya ditulis di kertas biasa gitu Bu ya, dipresentasikan. Tidak apa-apa, yang penting pembelajarannya tetap berpusat pada peserta didik. Kita hanya sebagai fasilitator seperti itu ya. Beda-beda, kalau anak perempuan kan lebih ke teknologi ya, mereka ya lebih senang gitu ya, lebih kreatif lah intinya, lebih suka yang indah-indah. Kayak laki-laki praktis saja, tulis tangan aja Bu, atau tulis di karton aja terus kami presentasikan, oh iya boleh. Jadi tetap diferensiasi prosesnya juga tetap diserahkan kepada mereka sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Mungkin seperti itu Pak Dian. Oke, jadi nanti diserahkan sesuai dengan kemampuan mereka ya. Kreativitasnya kan beda-beda ya. Mungkin di kelas lain lebih senang gambar sendiri, digambar sendiri, ditulis. Karena mungkin kelas yang arsitek dan lain-lain gitu ya, lebih senang gitu. Atau suka yang menggunakan TikTok, video, Canva dan lain-lain. Luar biasa Bu Nina, jadi nanti ditambahkan keterampilan menulis berarti ya. Keterampilan menulis. Oke, yang terakhir ini Bu Nina, apakah perasaan Bu Nina setelah kita melakukan proses coaching ini dari yang pra, observasi di kelas, sekarang sudah pasca? Waduh. Ya, apa perasaan Bu Nina? Perasaan saya sangat senang ya Pak Dian, karena setelah di coaching ini saya tuh jadi seperti tergali gitu Bu ya. Inovasi-inovasi apa nih yang akan saya kembangkan gitu, karena dari pertanyaan-pertanyaan Pak Dian itu saya hingga berpikir kritis ya, bagaimana caranya kemudian hari lagi kita lebih baik lagi mengajar gitu kan. Kita tidak hanya puas sampai di sini ya, tapi kita terus harus sesuai dengan kodrat zaman ya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi terus berinovasi agar mereka itu di kelas itu tidak bosan, tidak jenuh, dan juga ya bagaimana caranya kita pembelajaran yang kreatif, inovatif, menjadi guru yang dirindukan oleh siswanya, seperti itu. Oke Bu Nina, ini pertanyaan terakhir ya. Setelah kita melewati tahapan coaching ini Bu Nina ya, dari awal yang pra-observasi, kita bahas apa sih rencana pembelajarannya, kemudian kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Ya, sekarang ini terakhir kita sudah melakukan coaching pasca observasi. Apa perasaan Bu Nina setelah melakukan kegiatan coaching supervisi akademik ini? Perasaannya sangat senang sekali ya Pak Dian ya, karena ketika kita diobservasi itu kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita ketika mengajar, apalagi ketika di coaching ya Bu ya. Jadi yang hal-hal yang tadinya saya tidak terpikirkan karena ada pertanyaan-pertanyaan dari coaching yang mengarah untuk menggali potensi saya jadi berpikir kritis. Bagaimana caranya saya melakukan pembelajaran yang inovatif di kelas itu? Bagaimana saya caranya menjadi guru yang memang kehadirannya dirindukan oleh siswa-siswanya, agar pembelajaran di kelas itu tidak membosankan gitu kan, tidak hanya itu saja caranya ya. Jadi saya terus berpikir kalau yang ini sudah kita lakukan, nah untuk minggu depannya kita bagaimana yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Mungkin seperti itu Pak Dian. Saya sangat senang sekali karena ketika kita melakukan diobservasi dengan guru lain tuh berarti kan kita harus bagaimana caranya nih supaya pembelajaran itu lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu Pak Dian. Jadi coaching ini perlu kita teruskan dan lanjutkan ya Bu Nina. Lanjutkan. Insya Allah nanti setelah Bu Nina mungkin kita bisa coaching guru-guru yang Iya lain. betul, kita bisa ditularkan. Ditularkan perilaku baik pada positif ini Bu Nina ya. Oke, terima kasih Bu Nina. Mungkin dari Bu Ana ada tambahan Bu, silakan. Cukup. Oke, terima kasih banyak waktunya Bu Nina. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.